sejatinya semua takdir Allah itu telah diukur sebagai solusi terbaik jika dia sadar dan mau menerimanya. Ada satu kisah yang sangat indah dan sangat menyentuh hati kita. Seorang yang penuh dengan penyakit, diuji oleh Allah dengan penyakit buta matanya. Lalu tidak hanya buta mata, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan penyakit yang menjijikkan. Sampai dalam riwayat itu disebutkan kulit-kulit di wajahnya seperti dimakan ular. Sebagian ular masih nempel. Gimana Bu kalau ketemu suami yang begitu? Ditinggal kabur apa dirawat? Subhanallah, jamaah Masjid Nurani luar biasa. Bapak, kalau ketemu istri begitu kawin lagi ya benda? Subhanallah, kalau ibunya dirawat, kalau bapaknya kawin lagi, Masya Allah. Hati-hati, tidak boleh. Orang yang percaya bahwa itu adalah kehendak Allah, itu adalah takdir Allah, dia akan ikhlas menerima ujian itu. Tidak hanya yang bersangkutan yang ikhlas, yang dititipinya pun akan ikhlas untuk merawatnya. Singkat cerita, bagaimana akhir dari kisah ini? Orang yang buta, yang penuh penyakit, tidak disebutkan nama penyakitnya apa, tapi diriwayatkan seluruh kulitnya kudisen, nampak gatel-gatel bahkan berdarah-darah. Tiba-tiba dia suatu saat berjalan dan ketemu dengan orang soleh. Orang soleh ini ya kayak Mas Agung kira-kira. Ya, pecinya bagus, bajunya bagus, senyumnya merekah. Mas Agung nanya baik-baik. Subhanallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Agung masih zikir dulu kepada Allah, lalu bertanya kepada orang yang diuji dengan buta dan penyakit sekujur tubuhnya itu. Pak, sungguh berat sekali ujian dari Allah bagi Anda. Sampai-sampai sepertinya tidak ada lagi nikmat yang Anda rasakan. Mata sudah buta, seluruh kulit penuh penyakit, orang-orang gak mau mendekat karena takut ketularan. Apa jawaban dari Bapak tadi yang diuji dengan berbagai macam penyakit yang luar biasa dahsyat? Belum tentu kita mampu, betul gak Pak? Ibu, betul nggak? Jawabannya di luar dugaan. Sungguh Anda adalah orang yang merugi. Pertanyaan Anda seperti pertanyaan orang pengangguran yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, orang yang sudah diuji sedemikian dahsyatnya, dia masih memiliki hati yang lapang dan hati penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mengatakan nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada saya? Padahal dengan ujian ini saya bersyukur kepada Allah, karena dengan mata yang tidak bisa saya melihat apapun, saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kebaikan demi kebaikan selalu dia tumpuk setiap hari. Dengan gudiken, dengan kudisen, dengan penyakit kulit yang merajai seluruh tubuhnya, dia akhirnya bisa lebih fokus berzikir kepada Allah. Dia tidak serawung dengan manusia, tidak seperti kita hari ini sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan sosial media. Ngaji Qur'annya hanya 1-2 menit, betul nggak Bu? Sibuk tangannya dengan bermain-main, sibuk matanya dengan nonton TV. Tapi orang tadi mensyukuri ujian ini sebagai takdir dari Allah, karena dia tahu setiap takdir ada 2 hal yang dia peroleh. Pertama, takdir yang Allah turunkan lalu ikhlas diterima, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dia akan dihapuskan dosanya yang tidak mungkin dosa itu dihapus kecuali dengan ujian yang berat itu. Jadi yang sabar, karena kesabaran ini kata Al-Quran dijamin oleh Allah dengan surga dan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.